Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Rahmatini, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 22. Saya akan menjelaskan apa itu terumbu karang dan batas wilayah menurut perjanjian UNCLOS, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas PAS MKBU Sumber Daya Laut Tropis. Baik, langsung saja pada materi pertama. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Salah satunya adalah terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Serta manfaat dan fungsinya itu apa sih? Terumbu karang ialah ekosistem yang terdapat pada wilayah pesisir laut tropis. Pada awalnya, terumbu karang terbentuk dari endapan masif kalsium karbonat kapur yang ditempelkan zat perekat oleh alga dan organisme lain penghasil kalsium karbonat. Karang merupakan kelompok hewan, bukan kelompok tumbuhan. Koloni pada karang terbentuk dari ribuan individu yang disebut dengan polip, yang berbentuk bunga kecil atau binatang kecil. Polip ini memiliki sejumlah tentakel dan tumbuh pada karang. Terdapat pada alga yang bernama zooxanthellae atau disebut alga fotosintesis yang merupakan makanan dari terumbu karang yang dihasilkan oleh sinar matahari yang masuk. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang yakni yang pertama suhu air 18 derajat Celcius, tetapi perkembangan yang optimal berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, tapi masih bisa maksimal pada suhu 40 derajat Celcius. Kedua, cahaya matahari yakni hidup bersimbiosis dengan alga fotosintesis yang dimana perlu cahaya matahari sampai kedalaman 50 meter. Yang ketiga, salinitasi ideal pertumbuhan antara 30 sampai 36 per 1000 dan yang terakhir yakni perairan yang cerah dan arus gelombang tidak terlalu deras dan bebas dari sedimen. Fungsi dari terumbu karang ialah sebagai pelindung pantai dari arus ombak yang kuat dari laut. Laut juga sebagai habitat tempat mencari makanan dan tempat pemijahan bagi berbagai biota yang hidup di terumbu karang. Selanjutnya, manfaat dari terumbu karang ialah tempat tinggal biota laut, sebagai tempat wisata bahari, sarana untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Adapun kerusakan ekosistem terumbu karang bisa dipengaruhi oleh dua hal, yakni faktor alami dan faktor manusia yang menyebabkan terumbu karang mengalami pemutihan, maka perlunya dengan perbaikan dan pelestarian yang disebut dengan konservasi agar terumbu karang tidak rusak terlalu parah nantinya. Faktor alami kerusakan terumbu karang ialah gempa tektonik yang berasal dari dasar laut, lalu gelombang tsunami, dan terakhir perubahan iklim global. Sedangkan faktor manusia ialah melakukan penambangan dan pengambilan karang, menggunakan bahan peledak, racun, perangkap bubu dalam menangkap ikan yang mengakibatkan biota laut dan terumbu karang rusak, lalu membuang limbah yang mengandung minyak yang menyebabkan tercemarnya terumbu karang dan rusaknya biota laut, flora dan fauna. Adapun upaya pelestarian terumbu karang ialah dengan menjaga kebersihan pantai dengan membuang sampah pada tempat yang tersedia, lalu menangkap ikan dengan alat yang ramah lingkungan dan tidak merusak terumbu karang, dan yang terakhir melakukan konservasi terumbu karang yang dimana kawasan tempat untuk penanaman dan pertumbuhan koloni karang baru dengan transplantasi karang yang berfungsi mempercepat regenerasi terumbu karang yang mengalami kerusakan. Materi yang selanjutnya yaitu
yaitu batas wilayah menurut perjanjian UNCLOS. UNCLOS adalah konvensi hukum laut internasional yang merupakan suatu perjanjian antar negara yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada konvensi ini, pada akhirnya Amerika dan negara lainnya menyepakati dan setuju perjanjian baru yang mengatur tentang berbagai kegiatan di laut dalam bentuk satu perjanjian internasional yang komprehensif. Dan pada perjanjian ini, Indonesia segera membuat Undang-Undang Nomor 17 untuk mempertegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Selain itu juga, pada pengesahan UNCLOS untuk memperkuat sebagian dari ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional, yakni yang pertama adalah laut teritorial, ialah laut yang merupakan wilayah kedaulatan penuh yang berkisar 200 mil yang diukur mulai dari garis rendah air pada sepanjang tepi laut yang dikenal dengan garis pangkal. Yang kedua, laut tambahan, ialah laut yang berkisar 24 mil yang diukur dengan garis pangkal, yakni garis rendah air di sepanjang tepi laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif (ZEE), ialah perairan laut yang diukur dari garis pantai keluar ke daerah laut lepas yang berkisaran 200 mil dan masih berhak memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang ada di dalam. Dan yang terakhir adalah zona kontinen, ialah garis batas yang merupakan